Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 12. Kita akan membahas materi baru, yaitu pola keruangan kota. Pola keruangan kota ini merupakan pembahasan bagian dari pola keruangan desa dan kota, begitu ya. Jadi kita materi khusus yang pola keruangan kota. Untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini bertujuan diharapkan agar siswa dapat menjelaskan pengertian kota, kemudian yang kedua menjelaskan karakteristik kota, yang ketiga menganalisis fungsi kota, dan yang keempat menjelaskan klasifikasi kota. Baiklah, kita langsung kepada pengertian kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, bahwa kawasan perkotaan itu kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita melihat dari pengertian kota ini, lebih prioritasnya kepada fungsi dari kota itu sendiri. Kemudian menurut Bintarto, kota itu merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dengan corak yang materialistis. Nah, kalau menurut Bintarto ini, bahwa kota dilihat dari sisi karakteristiknya, ya. Kalau yang tadi dari segi fungsinya, kalau dari karakteristiknya yang bersifat keruangan. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa karakteristik kota bisa terdiri dari dua. Yang pertama ada ciri fisik. Untuk secara fisiknya, maka kota itu terdapat adanya sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. Kemudian yang kedua, ada tempat parkir yang memadai. Yang ketiga, ada tempat rekreasi dan olahraga. Yang keempat ya, adanya ruang terbuka, bisa berupa taman kota, alun-alun ataupun tempat bermain, begitu. Kemudian yang kelima, terdapat adanya gedung-gedung pemerintahan, dan yang keenam, terdapat tempat untuk pejalan kaki atau yang sering disebut dengan trotoar, ya. Sedangkan ciri sosialnya, maka untuk wilayah kota, masyarakatnya lebih heterogen atau bermacam-macam, bisa dilihat dari segi bahasanya, kemudian sukunya, ya, suku bangsa, begitu, itu lebih heterogen. Yang kedua, bersifat individualis dan materialis. Jadi egoisnya itu lebih tinggi. Dan mata pencaharian cenderung ya non-agraris atau pada sektor industri. Kemudian yang ketiga, corak kehidupannya bersifat Gesellschaft. Gesellschaft ini kebalikan dari Gemeinschaft, ya. Kalau yang Gesellschaft itu hubungan disertai dengan pamrih tertentu. Jadi hubungan kekerabatannya mulai pudar, ya. Dan yang keempat, terjadi adanya kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan miskin, atau terjadi adanya segregasi keruangan, ya. Segregasi keruangan itu pemisahan berdasarkan status sosial ekonominya terkotak-kotak seperti itu. Kita lanjut kepada fungsi kota. Kota bisa berfungsi sebagai pusat kebudayaan, yang terutama pada kota-kota yang dulu merupakan bekas kerajaan, begitu.
Yang kedua, pusat administratif, terutama untuk administratif pemerintahan ya, bisa berupa sebuah ibu kota, dalam skup kecil adalah kabupaten ataupun provinsi atau secara nasional gitu. Kemudian yang tiga, mempunyai fungsi ekonomi, jadi berperan pada distribusi ya, kemudian perdagangan seperti itu, dan industri termasuk yang ada di dalamnya. Yang keempat, berfungsi sebagai pusat pendidikan karena di situ tersedia juga adanya fasilitas-fasilitas pendidikan di gedung-gedung ya, kemudian sarana yang lainnya juga yang berkaitan dengan pendidikan ya, yang bisa mendorong magnet dari luar untuk masuk ke dalamnya gitu ya. Yang kelima itu sebagai tempat atau pusat pelayanan kesehatan karena adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Yang keenam, pusat produksi seperti banyaknya industri-industri yang ada. Kemudian yang ketujuh, sebagai pusat rekreasi atau wisata. Berikutnya klasifikasi kota. Penggolongan kota bisa dibedakan. Yang pertama berdasarkan tahap perkembangannya, maka ada tahap eopolis. Pada tahap eopolis ini kota itu masih berupa desa yang sudah mengalami kemajuan pesat sehingga bisa berubah menjadi sebuah kota. Kemudian yang kedua ada tahap polis. Untuk tahap polis, kota ini masih berorientasi pada sektor agraris. Yang ketiga tahap metropolis. Untuk tahap metropolis, kota ini sudah orientasi sektor ekonominya pada bidang industri. Yang keempat, tahap megapolis atau megalopolis ya. Untuk tahap yang keempat ini merupakan tahapan di mana kota metropolis itu bergabung menjadi satu. Jadi beberapa kota metropolis bergabung akan menumbuhkan tahap yang keempat, yaitu tahap megalopolis. Jadi karena gabungan kota metropolis, maka pusat pertumbuhannya atau pusat kegiatannya, inti kotanya itu lebih dari satu gitu. Kemudian yang kelima, tahap tiranopolis. Jadi kota ini diwarnai dengan adanya kejahatan tinggi. Sehingga pada tahap tiranopolis ini kota mulai mengalami kemunduran ketika kejahatan sulit diberantas. Maka yang keenam, jika ke kota tersebut memang benar-benar tidak bisa minimalkan kriminalitasnya, maka akan menuju pada tahap nekropolis, yaitu kota yang menuju keruntuhan. Demikian ya apa yang sudah saya sampaikan, semoga bisa menjadi bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.